البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Al-babu tasi'u wal khamsun ba'dal mi'ah 159. Babu ta'jili qada'id dain, bab disegerakannya membayar hutang anil mayyit dari si mati atau atas nama si mati. Wal mubadarati ila tajhizih, dan bersegera untuk mengurusi jenazahnya. Illa ayyamu tafajjah, kecuali jika dia mati secara mendadak, secara tiba-tiba. Fayutraka hatta yutayaqqana mautuh, maka dia dibiarkan dulu sampai diyakini kematiannya. Yang diinginkan oleh Imam Nawawi di sini adalah, ini masih dalam bab penyelenggaraan jenazah, yaitu kita hendaknya bersegera membayar hutang. Jangan sampai gara-gara hutang orang yang mestinya boleh masuk surga tak jadi masuk surga sampai hutangnya itu diselesaikan. Kan masuk surga di hari kiamat, yaitu yang mustaqir. Tapi di alam kubur pun orang yang mukmin diizinkan masuk surga untuk makan, kemudian kembali lagi ke alam kuburnya dan seterusnya. Cuma orang yang dalam keadaan masih hutang, walaupun dia mati syahid, belum boleh masuk surga sampai hutangnya diselesaikan. Makanya sangat dianjurkan dan digalakkan untuk yang masih hidup membantu menyelesaikan hutang dia. Disebutkan di dalam sanad yang sahih tentang Khuzaimah ibnu Tsabit radhiyallahu an, yang beliau ikut perang Hunain, jelas beliau ikut perang Hunain dan lain-lain, tapi dalam perang melawan Musailimah al-Kadzdzab, yaitu perang Yamamah, beliau terbunuh, sebagaimana banyak sekali sahabat yang meninggal dunia. Kemudian ada salah seorang sahabat atau tabi'in bermimpi didatangi oleh Khuzaimah ibnu Tsabit, mengatakan, sesungguhnya aku mati dalam keadaan aku masih memikul hutang, tetapi sebenarnya aku masih punya simpanan harta. Engkau pergilah ke gudang begini, gali gudang sebelah sini, engkau akan dapatkan harta itu dan bayarkan hutang. Dan ternyata betul, dia cari-cari, ternyata betul di situ ada harta. Kemudian ditanyakan kepada orang-orang siapa yang merasa punya piutang kepada sahabat ini, maka datanglah kemari. Ternyata betul, memang masih ada hutang-hutang yang harus diselesaikan. Alhamdulillah dengan itu selesai hutang dia, dan kemudian dia terpenuhi itu. Dan disebutkan di dalam hadis yang sahih, tatkala ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ara'aita in qataltu fi sabilillah hatta qutiltu a'adkhulul jannah. Wahai Rasulullah, bagaimana pandangan Anda jika saya berperang di jalan Allah sehingga saya terbunuh, apakah saya masuk surga? Nabi mengatakan na'am, ya. Falamma wallada'ah, tatkala orang itu berpaling, Nabi memanggilnya lagi, kemudian mengatakan, kaifa qulta, bagaimana engkau mengatakan tadi? Maka dia mengulang pertanyaannya. Maka kemudian Nabi mengatakan, na'am, idza qatalta fi sabilillah muqbilan ghairu mudbirin. Ya, engkau akan masuk surga jika engkau memang berperangnya di jalan Allah, engkau maju dan tidak mundur. Dakhaltal jannah illa yughfaru lak, engkau akan diampuni dzunubuk, semua dosamu, illa dain, kecuali hutang. Hakadza akhbarani bihi Jibril anifan. Demikianlah Jibril mengkabarkan kepadaku baru saja. Baik, ini menunjukkan kalau masih ada hutang maka berarti belum selesai urusan, belum diizinkan masuk surga. Baik. Kemudian juga kata Imam Nawawi di sini, bersegera untuk mengurusi jenazah itu. Dijelaskan hikmahnya, disebutkan oleh Imam Ibnu Utsaimin dalam Syarah Riyadhis Shalihin. Jangan sampai nanti tercium bau yang busuk atau nampak tanda-tanda yang malah menyedihkan orang yang hidup. Sementara tugas kita adalah menutupi aib-aib dia, selama tidak terkait dengan urusan syar'i yang membahayakan, maka hukum asalnya aibnya itu ditutup.
maka hendaknya segera untuk ditanam. Illa ayyamu tafajiah, kecuali kalau dia mati secara tiba-tiba. Dijelaskan oleh para pensyarah, karena terlupakan kalau tidak salah adalah Al-Munawi dan lain-lain, mengatakan bahwasanya kalau ada kematian tiba-tiba karena wabah seperti kolera dan lain-lain yang menyebabkan orang mati dengan tiba-tiba, maka jangan langsung dia ditanam, karena terkadang orangnya belum betul-betul mati. Tapi mungkin beberapa organ dalamnya itu berhenti bekerja, shutdown, tapi belum mati. Yang lain masih hidup sebenarnya, anggota dalaman yang lain, atau mungkin mati suri, atau yaitu ada gangguan. Kalau istilah orang-orang dokter-dokter modern mungkin syaraf-syaraf sensoriknya mati, sehingga otak tidak mampu menggerakkan tangan kaki, padahal sebenarnya otaknya masih hidup, jantungnya masih hidup barangkali, atau istilah Arabnya adalah saktah, yaitu berhenti secara tiba-tiba. Orang yang tidak paham menyangka dia mati, padahal sebenarnya belum. Istilahnya mati suri istilahnya, dia masih hidup, nyawanya masih ada, cuma tanda-tanda vitalnya itu hilang. Makanya para dokter yang pakar mengatakan harus diperiksa baik-baik, jangan langsung dihukumi dia mati. Maka kata para pensyarah, para ulama zaman dulu, jangan langsung ditanam dia, tapi kasih waktu dulu, lihat baik-baik, dikasih masa, atau diusahakan bagaimana agar dia tidak agar tanda-tanda vitalnya datang lagi dan seterusnya. Kalau sudah yakin memang dia mati, ya sudah, baru ditanam. Disebutkan karena karena untuk yang hadis pertama di sini tidak disebutkan masalah ini, dibiarkan lebih dulu sampai jelas. Tapi karena dibahas oleh Imam Nawawi di dalam matanya, di dalam tajuknya, kita bahas tajuknya itu disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnul Jauzi rahimahullah di dalam kitab Al-Adqiyah, orang-orang yang pandai, tatkala membahas para dokter yang pandai di masa lampau itu. Ketika ada seorang dokter, dia tengah berjalan di suatu kampung, ternyata dia melihat ada rombongan orang membawa jenazah. Ketika sudah mendekat, dia lihat ini sepertinya belum mati. Namanya sudah pakar kan, boleh lihat korina. Maka dikatakan pada mereka, berhenti kalian. Kenapa disuruh berhenti? Dia belum mati, jangan kalian tanam dia, kasihan. Orang heran, ini sudah mati lah, nggak ada tanda apapun. Enggak, dia sudah mati, dia belum mati. Anda jangan main-main. Kata para ahli warisnya, dia sudah mati. Enggak, dia belum. Jangan segera matikan dia, dan jangan kalian bagi warisannya dulu. Dia belum mati. Nah, akhirnya ya sudah, yang cinta kepada keluarganya yang mengatakan, oh, bagaimana cara Anda tahu? Enggak, pokoknya dia belum mati. Serahkan pada saya, nanti akan saya urus dia. Tapi bagaimana kalau ternyata Anda yang salah? Kalau saya salah, saya akan bayar sekian. Tapi kalau dia hidup lagi, apa yang akan kalian berikan pada saya? Mereka bilang, oh, kami siap memberi Anda dia 100 ekor unta. Nah, mereka tetap jelas orang tua lebih dicintai daripada harta dunia. Ya sudah, sepakat bahwa serahkan dia kepada saya. Akhirnya ya sudah, jenazahnya dipulangkan lagi, kemudian dia dibawa ke hammam, ke ke pemandian air panas. Nah, kemudian diguyur air panas, dirawat baik-baik, diurut-urut. Ternyata betul, tahu-tahu hidup lagi dia. Nah, mereka heran, kenapa boleh hidup lagi? Maka dia bilang, saya tahu dia masih hidup. Kenapa? Karena orang yang mati itu biasanya kalau matinya normal, semua tangan dan kakinya lurus. Tetapi saya lihat sepanjang kalian bawa itu di atas keranda, lututnya tegak. Mungkin kalau bengkok kanan kiri lah, ya kan, sudah nggak ada tenaga. Tapi ini kenapa tegak ke atas? Saya tahu dia belum mati, dia cuma mati suri saja. Yaitu jantungnya terkena serangan mendadak, serangan jantung, kemudian semuanya seakan-akan shutdown. Padahal saya tahu dia masih hidup, namanya dokter pakar. Ya sudah, ketika dirawat, dikasih air panas, diurut-urut, akhirnya tanda vitalnya hidup lagi, orangnya terjaga. Udah, mereka gembira dan menyerahkan pada dia diat. Ini sekedar cerita contoh. Selama belum jelas, maka jangan dihukumi langsung dia itu mati.
Nah, ada juga di dalam kisah nyata di kalangan para muhaddisin ketika beliau itu meninggal dunia, mereka mengatakan sudah mati, nggak ada tanda vital, bahkan para dokter pun kalah semua. Oh, ini mati sudah. Ya sudah, akhirnya apa? Akhirnya dia dikubur. Ternyata Allah menghendaki ada penjahat datang, nafas, yaitu apa? Pencuri kain kafan zaman dulu. Kain kafan dijual karena mungkin apa? Nggak ada yang lain, ya sudah. Orang rela mencuri kain kafan untuk cari duit. Ketika dia bongkar-bongkar kubur yang masih baru, jelas kafannya masih cantik, dia tahu ini kubur baru. Ketika mau diambil kafannya, orangnya hidup lagi, lari dia. Siapa yang nggak lari ya? Wah, akhirnya dia bawa kain kafannya, dia pulang, diketuk pintu. Nah, istrinya tanya, siapa ini? Aku fulan, suamimu. Ittaqillah, jangan ganggu kami sedang sedih. Aku suamimu lah, jangan ganggu kami, suami kami sudah mati. Kamu siapa? Mengacau. Aku suamimu, fulan. Didengar-dengar, iyalah suaranya suara fulan. Ketika dibuka, iya, kenapa engkau? Kan katanya kau sudah mati. Aku tak tahu, aku memang tahu-tahu mati suri. Tapi Allah menghendaki selamat, ada yang membantu membongkarkan kubur. Baik. Nah, makanya memang Imam Nawawi menyebutkan ucapan para fuqaha, kalau matinya mati mendadak jangan langsung dikubur. Boleh jadi ini sekedar apa? Kekacauan syaraf apa sehingga segalanya nampak shutdown, padahal sebenarnya masih ada kehidupan. Nah, harus ditunggu sampai yakin betul. Tanyakan pada pakarnya. Kalau pakar sudah menyerah, ya sudah hukum dohir. Allah menghendaki selamat, ya selamat. Tapi kalau tidak, ya memang hukum dohirnya mati, ya sudah. Baik. Kita masuk ke hadisnya, al-hadisus tsani wa tis'un ba'da tis'imi'ah. Akhirnya si muhaddis tadi terkenal, orang yang hidup lagi setelah dikubur. Dia muhaddis, cuma ana lupa namanya di situ. Kisahnya kisah nyata. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini. Jiwa seorang mukmin itu tergantung dengan hutangnya, tergantung pada hutangnya, hatta yuqda'an, sehingga hutangnya itu dibayarkan. Ya, kalau tidak dibayarkan berarti apa? Ini masih penganiayaan, dia masih menganiaya orang, sehingga tidak boleh masuk surga dengan dalil-dalil yang banyak terkait dengan masalah itu. Yaitu apa? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam Al-Adabul, dalam kitab beliau. Dalam kitab beliau Khalqu Af'alil Ibad, dari Abdullah bin Unais, Rasulullah SAW mengatakan, qala Allah Ta'ala, anal malik anad dayyan, la yahillu li rajulin min ahlil jannah an yadkhulal jannah wa alaihi li ahlin nari madlamah. Aku adalah raja, aku adalah zat yang menegakkan hukum. Tidak halal bagi seorang pun dari penduduk surga untuk masuk surga dalam keadaan penduduk neraka masih ada satu hak yang belum dia tunaikan. Demikian pula sebaliknya disebutkan itu. Dan hadisnya hasan li ghairi. Ini menunjukkan bahwasanya pentingnya untuk menyegerakan pembayaran hutang. Mimba diwasiyati yusa biha audain, bahwasanya warisan itu dibagi-bagikan setelah penunaian wasiat yang memang diwasiatkan oleh orang yang mati itu, atau hutang. Jadi wasiat dan hutang didahulukan, baru kemudian masalah apa? Masalah warisan. Kalau tidak, maka dia akan tergantung-gantung, kasihan orang yang mati tadi itu. Disebutkan dalam catatan kaki, hadisnya di sini adalah sahih, disahihkan oleh Syekh Albani, juga disahihkan oleh Syekh Muqbil dalam Gharatul Asyritah. Baik. Dan dari hadis ini taulah kita bahwasanya ada amalan-amalan orang yang masih hidup yang akan sampai kepada orang yang mati. Di antaranya adalah penunaian hutang. Ternyata walaupun ini dilakukan oleh orang lain, itu manfaatnya akan sampai kepada orang yang mati. Dan juga dari hadis ini ada dalil at-tanawub fil a'mal. Boleh saling mewakili dalam beberapa amalan, bukan semua. Kalau sholat tidak boleh diwakili. Tapi masalah penunaian hak manusia boleh diwakili, pembayaran hutang boleh. Demikian pula haji boleh diwakili. Bukan semua. Tapi kalau masalah hak manusia boleh. Masalah apa tadi itu, pembayaran hutang,
dan yang semacam itu. Atau apa, nafkah, misalkan ada seorang bapak, dia tidak mampu menafkahi anak istrinya karena saking fakirnya, dia sedang apa mungkin defisit dan sebagainya. Lalu ada orang kaya yang mengatakan, biarlah nafkahmu tahun ini atau bulan ini saya yang memikul. Apakah itu sah? Sah. Bapak ini tidak berdosa, sudah dipikul oleh orang lain, tanggung jawab tadi. Ini adalah sah. Baik. Demikian pula pembayaran hutang bermanfaat untuk orang yang mati tadi. Baik. Dan ada beberapa pembahasan terkait dengan masalah ini, kita akhirkan di masa hadapan insyaallah, wallahu a'lam.